Kalau kita berbicara dunia olahraga, ya, dulu tahun 80 sebelum ada sosmed, sebelum ada handphone, ya kehidupan pelajar ya rata-rata larutnya di dunia olahraga. Ya. Saya ingat masa SMP saya tahun 77 sampai 79, ya. Itu ya kita senang olahraga di sekolah. Saya sekolah di SMP Petra Embong Wungu, ya. Dan karena nggak ada yang lain, acara TV juga nggak menarik. Waktu itu acaranya TV masih hitam putih, ya, dan masih TVRI, filmnya cuma akhir pekan, ya. Jadi acaranya nggak menarik, ya sudah larutnya ke dunia olahraga, ya. Jadi saya bermain olahraga dengan teman-teman sekolah, itu badminton itu 3 kali, main basket 2 kali, main voli 2 kali, dan juga main ini catur, ya. Jadi saya suka bermain catur karena saya termotivasi dengan sejarah permainan catur, ya. Asal mula lahirnya papan catur. Nah, saudara, itu dunia SMP saya, ya. Lalu kita ya sempat punya prestasi, ya, juara beregu Porseni Surabaya, ya. Nah, saya masih ingat itu permainan tim, 1 tim 5 orang, dan kita bertanding dari babak awal penyisian sampai akhirnya masuk babak final. Kami masuk di babak final bertanding 5 orang, ya, 5 papan catur. Dan hasilnya adalah 4-1, ya. Petra menang jadi juara Porseni se-Surabaya, ya. 4 orang menang, yang 1 kalah, dan yang kalah itu saya. Jadi yang teman saya 4 lainnya itu yang menang. Ya, tapi karena posisinya 4-1 ya Petra yang juara, ya. Dan saya ikut jadi juara meskipun di babak finalnya kalah, saudara. Tapi dalam babak-babak sebelumnya ya bergantian, ya ada kawan saya yang kalah, kami yang menang. Tapi namanya permainan beregu, ya akhirnya kan saling menutup gitu, ya. Nah, di situ kita belajar kerjasama tim. Meskipun mungkin akan beda dengan permainan basket, ya, lebih ketat ya kalau 5 orang bermain. Ya, kerjasamanya pasti lebih akrab. Nah, saudara, waktu saya bertobat bulan Januari tahun 80, nah, saya kemudian mulai menceritakan kasih Tuhan itu kemana-mana. Nah, salah satunya adalah teman bermain catur saya. Saya punya teman akrab, itu teman sekolah minggu. Ya, memang kami dari sejak kecil ke sekolah minggu, ya. Dan kami mungkin dari tahun 67, umur saya 4 tahun ya, sudah ke gereja, sekolah minggu, dan tahun-tahun 80 itu sudah 13 tahun, sudah mulai mengalami kejenuhan di sekolah minggu. Kenapa? Cerita Alkitabnya sudah hafal. Karena kan sekolah minggu kan ngambil cerita-cerita Alkitab. Ya, jadi sudah jenuh, sudah hafal, lomba Alkitabnya sudah menang. Ya, jadi akhirnya saya ke gereja itu cari sesuatu yang lain. Yang saya temukan kawan saya, teman gereja itu juga suka olahraga, suka main catur, saudara. Dan dia namanya Victor Faratimela, anak pendeta Eli Faratimela. Tapi meskipun dia anak pendeta, saudara, hidupnya morsal, hidupnya nakal, ya, dia berandalan. Ya, di sekolah minggu sudah menang juara kuis Alkitab sudah menang, saudara. Tapi dia suka buka ini klub-klub diskotik, dan sebelum dia bertobat sungguh-sungguh masa remaja, dia ikut geng sepeda motor, geng berandalan, dan suka tawuran, ya, masa-masa remaja. Dan dia sudah pernah nusuk orang 3 kali ditinggal lari, dan nggak tahu orangnya mati atau hidup, nggak tahu, ya.
Pokoknya habis berkelahi, tusuk orang, tinggal lari. Nah, saudara, itu teman sekolah minggu saya, satu kelas, ya. Lalu kemudian saya mulai ngajak dia, kita ini sudah jenuh di sekolah minggu, cerita sudah hafal, kuis Alkitab sudah menang. Habis gurunya nggak ngajarnya itu aja, nggak berkembang yang lain. Jadi saya mulai bilang, ayo kita belajar catur yuk. Di mana? Kita akhirnya sekolah catur di Suryanaga, ya pasar besar itu. Nah, di situ kami belajar menganalisa dan ada banyak manfaat yang kami dapatkan lewat pelajaran catur itu ya, olahraga catur. Ya, bahkan ketika saya pertama kali pelayanan, ya bertobat terus mulai terjun pelayanan, saya membuat bahan khotbah itu pelajaran dari sekolah catur, ya. Misalkan melihat yang tidak dilihat orang, gitu ya. Kemudian belajar mengatur strategi, belajar melihat medan, ya, dan sebelum bertindak itu memikirkan secara luas, ya, memikirkan secara global. Dan seterusnya, saudara. Ya, jadi saya sama Victor sekolah catur, ya. Dan waktu saya bertobat, saya mulai juga cerita tentang Tuhan kepada teman saya Victor, anak pendeta, saudara. Ya, dan akhirnya kami bertobat sama-sama, bertumbuh di persekutuan doa, dan akhirnya dia jadi pendeta, jadi gembala sidang di Delft di Belanda sampai sekarang. Ya, dia melayani di Belanda dan gerejanya termasuk gereja Indonesia terbesar di sana. Dan kalau ketemu saya, ya dia selalu cerita ke temannya, ke jemaatnya, dia bilang begini, ini loh Heru yang mendoakan saya di meja papan catur. Ya saya tuh enggak ingat, saudara ya, kapan saya doakan dia di meja papan catur gitu. Tapi dia ingatnya begitu. Ya kenapa? Karena saya menyaksikan kasih Tuhan itu lewat permainan catur, saudara. Ya, jadi saya cuma berpikir gini, wah ternyata lewat olahraga itu kita juga bisa mengabarkan Injil ya. Dan meskipun kesaksian itu cuma satu, tapi dia jadi pendeta yang melayani di Belanda dan berkeliling dunia. Ya, jadi itu salah satu hasil dari penginjilan lewat dunia olahraga. Ya, saya kira mungkin itu hanya untuk mengawali bahwa segala talenta yang Tuhan beri kepada kita, kita bisa pakai itu untuk menyaksikan kasih Tuhan. Ya, saya kira mungkin itu awal. Ya, saya serahkan pada Bu Mega untuk memperkenalkan Pak Jerry Sucipto, dan nanti seterusnya silakan Pak Jerry. Iya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Saya mau memperkenalkan untuk narasumber yang pertama, yaitu rekan saya juga di dalam olahraga, yaitu Jerry Sucipto. Jadi ini pemain bulu tangkis juga dari Jaya Raya, dan junior di bawah saya, Jerry ya. Jerry Sucipto ini adalah atlet bulu tangkis pada angkatan tahun 1996 sampai 2000. Kisah pertobatannya, latar belakangnya adalah ke Hongju, bukan Kristen asli. Lalu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus pada tahun 1997. Kemudian di tahun 2003, jadi Bapak Jerry Sucipto itu menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan sampai sekarang, dan lagi belajar S2 ya Pak Jerry ya sekarang tentang pengembalaan ya, pendeta, seperti itu. Lalu di tahun 2009 bergabung dengan sebuah komunitas para atlet senior yang telah merintis sebuah pelayanan yang disebut Komite Pelayanan Olahraga Indonesia, yaitu dengan sebutan KPOI. Dan pada tahun 2012 dipercayakan untuk menjadi salah satu pengurus KPOI di bidang pelayanan rohani sampai sekarang. Jadi saya sudah tidak berlama-lama, silakan saya kembalikan kepada Pak Jerry Sucipto untuk memberkati kami semua di media via Zoom ini. Terima kasih, saya serahkan untuk Pak Jerry. Selamat pagi semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Pak Heru dan tim
juga termasuk senior saya, Kak Mega dan juga Mbak Retno ya, yang hadir. Saya bersyukur bisa bertemu di sini dan memang saya juga kadang bingung mau cerita dari mana ini. Ya, waktu masuk di Jaya Raya itu, sebelum saya masuk di Jaya Raya, memang saya berasal dari Makassar, Ujung Pandang ya, Makassar. Nah, di situ memang saya sudah ikut klub bulu tangkis dan akhirnya terpilih untuk masuk di Jaya Raya supaya bisa meneruskan karir ya, mengembangkan bakat juga bisa lebih bagus. Nah, jadi memang saat saya masuk di Jaya Raya itu tahun 96 itu dalam status mulai dari nol. Dimulai dari nol karena saya memang mau belajar apapun, saya memposisikan diri sebagai orang yang belum punya apa-apa. Dan saya bersyukur di Jaya Raya, saya juga banyak mendapat ilmu, ditempa, dilatih, dibina, dan pada tahun 97 itu saya mulai mengenal yang namanya KPOI. Sebenarnya KPOI itu sudah dimulai dari tahun 81. Nah, KPOI ini adalah Komite Pelayanan Olahraga Indonesia yang memang dimulai dari para atlet sebenarnya. Para atlet yang merasa ingin menciptakan satu komunitas di mana komunitas sesama anak Tuhan yang ingin saling mendoakan, saling mensupport, dan itu dimulai dari Korudi waktu itu, Rudi Hartono. Nah, dia bilang pentingnya satu komunitas di mana kita bisa saling menguatkan, bisa sharing satu sama lain, sehingga komunitas itu dinamakan prestasi. Persekutuan Atlet seluruh Indonesia kalau nggak salah. Ingat, disingkat prestasi. Nah, lalu pembina yang menjadi pembina dari prestasi itu adalah Bapak Pendeta Yosef Latuperisa dengan Ibu Debius. Nah, jadi sebelum masuk ke generasi saya, di generasi sebelumnya itu ada Susi Susanti, ada Alan Budi Kusuma yang pada waktu itu masih junior. Nah, persekutuan ini sebenarnya sudah dimulai. Hingga pada generasi saya, mereka selalu datang ke asrama mengunjungi para atlet. Nah, di situ bertemulah dengan saya. Nah, pertama kali saya diperkenalkan dengan Pendeta Yosef dan juga Pendeta Debbie. Di situ saya bilang, saya diajak untuk persekutuan. Saya bilang, oh maaf, saya bukan Kristen, saya Buddha. Oh begitu, ya sudah nggak apa-apa. Tapi minggu depannya, jadi mereka itu datang setiap minggu. Saya ingat persekutuan itu sering diadakan setiap hari Kamis. Waktu itu di Asrama Putra, Ragunan, bukan Jaya Raya ya. Waktu itu perkunjungan di Asrama Putra Ragunan, sehingga dari perkunjungan itu mereka main ke Asrama Jaya Raya. Disitulah pertama kali saya kenal dengan mereka. Lalu minggu depannya mereka datang lagi, jadi singkat cerita saya tahu ada persekutuan Kristen. Tapi pada waktu itu saya cuma tahu saja. Nah, ada beberapa teman-teman yang Kristen juga ajak saya, ayo mau nggak persekutuan? Saya bilang, enggak deh, kamu aja. Tapi di dalam berjalannya waktu, kok saya seperti merasa kayak sendiri gitu loh. Kesepian, mau ngapain ya di asrama ini? Ya paling kalau ada waktu luang kita suka latihan tambahan, latihan sendiri. Nah terus lama-kelamaan saya akhirnya sempat ngintip juga
mereka ngapain sih ini kalau kumpul-kumpul gitu. Nah, akhirnya sempat diadakan di asrama Putri Jaya Raya waktu itu. Waktu itu yang istilahnya yang apa? Yang membuka persekutuan di asrama Putri Jaya Raya, saya ingat Kak Devi, Diah Novita, ya. Nah, dari Kak Devi itu, jadi diadakanlah persekutuan. Kalau nggak salah setiap hari Kamis atau Jumat, saya lupa itu malam. Nah, saya mulai intip-intip tuh. Saya lihat, wah ternyata senang juga ya perkumpulan ini. Nah, tapi belum ada hati tergerak untuk ikut. Nah, akhirnya, itu tahun 96. Nah, akhirnya 1 tahun kemudian, 97, saya mulai ikut persekutuan tersebut. Nah, tapi singkat cerita, tapi sebelum saya ikut, saya bilang, wah, boleh nggak ya? Maksudnya ikut-ikut seperti ini kan perkumpulan Kristen ya. Tapi saya lihat kok lain sekali. Mereka itu kok kayaknya dengan sesama komunitas saja, kok kayak saling care gitu loh. Saling care satu sama lain, dan kok baik ya. Karena selain saya ada di asrama sebagai maksudnya bukan Kristen, saya kan juga jauh dari orang tua, dan saya tidak merasakan kayak perhatian, karena yang namanya kita, apalagi anak muda ya, latihan keras, tapi kadang-kadang jiwa ini juga labil, ya pengen cari kesenangan sendiri, sehingga kalaupun ya syukur-syukur kalau benar gitu ya. Apalagi di Ragunan itu memang sangat sangat disiplin dan juga peraturannya sangat ketat, sehingga pokoknya latihan aja. Nah, kadang-kadang jenuh juga di situ, pengen cari hiburan, ya hiburannya paling ke mall, ya kalau Sabtu, Minggu. Nah, selain itu, ya sudah, pokoknya keliling aja, lihat tembok, lihat lapangan, ya. Nah, akhirnya saya memberanikan diri, saya ikut di komunitas tersebut, dan di situ saya mulai dikenalkan satu persatu. Saya bilang, wah, ternyata jadi orang Kristen enak juga kali ya. Kayaknya nggak ada beban gitu loh. Selalu bersyukur, menyanyi, senang aja liatnya. Nah, singkat cerita, saya lupa pada bulan berapa, di tahun yang sama, di situ saya akhirnya mengambil keputusan, saya mau menjadi Kristen. Karena saya melihat setiap kali setelah saya pulang dari ibadah, dalam berlatih, dalam sekolah, kok ada yang berbeda gitu. Yang tadinya ya malas-malas, kalau sekolah apalagi sudah ngantuk di Ragunan itu, kalau kita masuk sekolah formalitas saja ya. Sebenarnya itu salah. Itu salah karena ilmu pengetahuan juga kita perlukan. Cuma terkadang karena sudah capek latihan, tidurnya di sekolah, bukan di kamar. Jadi setelah mengikuti beberapa kali persekutuan, saya rasa kok kayak ada yang lain. Latihan lebih semangat, sekolah juga kok nggak ngantuk gitu. Jadi bisa ikut sekolah sampai selesai jam 12 pulang. Jadi saya sendiri rasa ada perbedaan. Nah, sampai tiba satu saat setelah mengikuti beberapa bulan, saya berani mengambil keputusan. Saya bilang, saya mau jadi Kristen. Saya bertemu, saya langsung samperin Pak Yosep. Saya bilang, Pak Yosep, saya mau dong jadi Kristen. Pak Yosep bilang, kenapa? Saya nggak tahu, tidak ada yang suruh, karena saya mau aja. Gitu. Nah, terus teman-teman kamar saya waktu itu bilang, serius mau jadi Kristen lu?
bandel begini mau jadi Kristen, yang bener aja. Saya bilang, saya nggak tahu ya, pokoknya saya mau aja. Jadi pada akhirnya saya ambil keputusan, saya serahkan diri untuk terima Tuhan Yesus. Saya dilayani secara pribadi dengan Pendeta Yosef, dan singkat cerita saya menjadi Kristen. Nah, akan tetapi Pak Yosef dalam pelayanan konseling, dia katakan, kamu dari latar belakang Buddha, apakah pernah dikasih sesuatu mungkin yang berupa pegangan seperti itu? Saya bilang, banyak Pak. Itu juga harus diselesaikan. Karena tidak cukup hanya didoakan kalau tidak dilepaskan. Karena kalau didoakan saja tanpa dilepaskan, maka perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu tidak mungkin bisa terjadi. Oh begitu ya. Saya katakan perjumpaan pribadi karena saya sudah mengerti sekarang ya. Waktu itu saya belum tahu. Jadi saya, oh begitu ya. Ya sudah, akhirnya saya ambil waktu, Pak Yosef katakan, kamu ke rumah deh. Ke rumah saya untuk kita bisa bicara secara pribadi. Face to face. Karena kalau di asrama kan terbatas. Takut mengganggu jam istirahat dan juga jam latihan. Karena waktu itu kan memang sehari kita latihan 2 kali, seringkali 3 kali kalau ada tambahan secara pribadi aja. Nah, jadi saya ke rumah lah hari Sabtu, karena Sabtu kan memang libur ya. Boleh keluar asrama Sabtu siang setelah latihan. Kalau enggak sekolah ya bisa pagi setelah latihan pagi. Dan kembali minggu malam itu paling lambat jam 9 sudah harus ada di asrama. Jadi saya selalu mengambil waktu jam 8, hari Sabtu jam setengah 10 saya udah pergi, minta izin kepada Bapak asrama untuk pergi ke rumah Pak Yosef. Tapi saya bilangnya ke rumah saudara. Gitu. Nah, jadi kurang lebih selama 1 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut saya dilayani secara intens. Nah, saya mulai menceritakan latar belakang saya, apa yang pernah dilakukan oleh keluarga saya, orang tua saya itu di Klenteng. Karena sebenarnya di Klenteng itu saya sudah hampir menjadi pendetanya. Ya, istilah di Kristen waktu itu. Sudah menjadi pengurus, jadi orang yang datang doa, saya ada duduk di situ, kayak seperti ambil kayak sumpit-sumpit itu, ya itu ada banyak tulisan-tulisan, dimasuk sumpit-sumpit itu ada di dalam kaleng. Nah setiap kali orang datang doa, minta petunjuk, nah saya goyang-goyang kaleng itu, sumpit apa yang keluar saya bacakan. Ya kurang lebih saya fungsinya seperti itu, mendoakan orang. Nah, saya ceritalah bahwa saya pernah lakukan itu. Dan saya juga pernah dibaptis di Klenteng. Jadi Klenteng juga ada baptisannya loh, bukan cuma di Kristen ya. Di Klenteng juga ada. Dan baptisannya itu memang masuk di dalam sebuah, bukan kolam, lebih kecil dari kolam lah. Memang tempat khusus disiapkan. Lalu ditaruh bunga apa ya, warna merah sih, bunga kecil-kecil kayak bunga teratai gitu, sejenis teratai, dia kecil-kecil. Nah lalu saya masuk, saya pakai kain kuning, dicelupkan di situ. Saya pernah begitu juga. Dan ada kartu yang dikasih oleh seorang biksu, itu kartu nama sekaligus kartu pegangan. Ya, pegangan supaya katanya ya waktu itu terhindar dari kecelakaan, artinya dilindungi dari mara bahaya. Jadi bahkan saya pernah dikasih sebuah kalung dia berbentuk seperti permata, jadi sekeliling kalung itu permata, dia berwarna hijau. Itu dikasih oleh seorang biksu juga di Klenteng. Biksu itu katakan, kamu simpan kalung ini.
selain kalung ini mahal harganya, karena ini permata, kalung ini juga bisa menjaga kamu. Saya bilang, oh oke, baik. Jadi saya simpan semua apa yang ada pada saya bawa ke Pak Yosef, saya kasihlah ke Pak Yosef, ini loh yang saya punya. Pak Yosef bilang, wah, oke, kalau begitu mulailah saya dikonseling, didoakan secara pribadi, lalu saya berdoa, saya dituntun untuk berdoa sendiri, melepaskan semua ikatan-ikatan yang pernah diberikan kepada saya. Saya ingat waktu itu dimulai dari kain merah yang dibungkus dengan kayak dadu ya, kayak dadu tapi ada tulisan Cinanya. Saya mulai dari itu, saya berdoa, saya dituntun, saya berdoa, saya lepaskan. Nah, waktu itu memang tidak terjadi apa-apa. Nah, setelah saya dilepaskan, Pak Yosef bilang, kamu jangan pernah ragu menceritakan kalau ada sesuatu terjadi dalam diri kamu ya. Saya bilang, oh iya, baik. Karena saya tidak tahu pada waktu itu yang namanya serangan itu seperti apa, saya nggak tahu. Nah, oke, 1 minggu berlalu, lalu minggu berikut saya datang, saya bilang saya pernah juga didoakan secara pribadi sama biksu, kemudian dikasih hio. Hio itu kayak kertas kuning yang di kelenteng yang biasa dibakar orang kalau mau datang sembahyang. Nah, kertas itu dibakar, kan keluar asap. Nah, itu dikelilingin di atas kepala saya itu, diginiin. Oh, seperti itu. Nah, waktu saya didoakan, di minggu kedua, disitulah saya mengalami manifestasi. Saya nggak tahu, tubuh saya kayak panas, kayak kesetrum listrik, tiba-tiba saya teriak, dan menurut Pak Yosef yang melayani saya, badan saya semuanya keluar asap. Asap yang sama persis yang ada di kelenteng tersebut. Hio, bau, dan juga pekat. Akhirnya Pak Yosef buka jendela, karena saya dilayani di kamar. Bayangkan, di dalam kamar yang tidak terlalu besar, seperti di asrama Jaya Raya lah, kamar itu, berhadap-hadapan itu, Pak Yosef tidak bisa lihat saya. Karena saking pekatnya asap itu menutup semua tubuh saya. Keluar, dan memang saya rasa kaki saya kayak sakit sekali. Dan ternyata itu berbagai macam binatang yang pernah ditanam di kaki saya, kayak kalajengking, ular, itu semua simbol-simbol yang ada di dalam Buddha, keluar semua. Ya, laba-laba, kaki 1000, itu keluar semua. Setelah keluar langsung hilang. Nah, jadi setelah saya didoakan cukup lama, itu saya dilayani dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Pada hari itu. Dikonseling, didoakan, supaya benar-benar selesai. Dan saya baru tahu bahwa ini yang disebut dengan peperangan. Ya, karena sebagaimana sebelumnya, saya tidak sadar hidup saya sudah terikat dengan kuasa gelap, menjadi milik iblis. Nah, setelah saya mengambil keputusan, mau menyerahkan diri menjadi milik Tuhan, rupanya terjadi peperangan. Ya, terjadi yang namanya tarik-menarik di situ. Nah, setelah saya didoakan, jam 7 malam selesai saya makan malam, saya tidur, karena besok hari Minggu saya pergi beribadah seperti biasa. Nah, waktu saya kembali ke asrama, itu saya sempat sakit. Saya sempat sakit 3 hari, tapi anehnya sakitnya itu hanya setiap malam. Pagi, siang, sore itu nggak sakit. Saya latihan seperti biasa, malam aja saya demam. Lalu, minggu berikutnya, di hari Sabtunya saya kembali lagi ke Pak Yosef. Nah, waktu saya menceritakan bahwa saya pernah dibaptis. Nah, disitulah Pak Yosef mulai doakan saya lagi, mengadakan lagi pelayanan pelepasan. Nah, itu yang manifestasinya kali ini lebih bisa dikatakan lebih hebat.
Ya, sekali lagi saya menceritakan ini bukan berarti saya mengatakan bahwa iblis itu hebat, tidak ya. Tapi bagaimana iblis bermanifestasi, memberontak, dia berontak, begitu kuatnya dia mengikat hidup saya dan membuat saya tidak, dia mau membuat supaya hidup saya tidak terlepas. Tapi disitulah hebatnya kuasa Tuhan, apapun dan siapapun tidak akan pernah bisa menahan kuasa Tuhan kalau sudah bekerja dalam hidup seseorang. Waktu saya didoakan, saya ingat begitu Pak Yosef tumpang tangan mendoakan saya, yang terjadi hujan besar. Hujan besar di rumah Pak Yosef. Dan yang sebenarnya anehnya, waktu Pak Yosef lihat keluar dari jendela, rumah di sebelah itu nggak hujan. Rumah di sebelah nggak hujan, depan jalan kok nggak hujan, malah terang. Tapi kok di dalam rumah itu kok hujan. Nah, jadi Pak Yosef bilang, coba kamu keluar. Saya berdiri, saya keluar dari kamar, saya berjalan ke ruang tamu, berjalan ke pintu depan, saya berjalan ke depan halaman. Jadi tempat di mana saya berdiri itu hujan. Sebelah-sebelah saya itu nggak hujan. Saya juga bingung. Kenapa bisa seperti itu? Saya basah. Tapi setelah saya keluar dari rumah Pak Yosef itu nggak hujan. Itu yang buat saya bingung. Tapi sementara di mana saya berdiri, hujan itu selalu ada di atas kepala saya. Saya ke kiri, hujan itu ke kiri. Saya ke kanan, hujan itu ke kanan. Pak Yosef bilang, wah ini nih. Ini manifestasi yang iblis mau coba lakukan, menghentikan. Pak Yosef bilang, kalau gitu kamu sekarang masuk. Saya masuk ke dalam rumah Pak Yosef kena hujan. Saya keluar lagi, hujan itu mengikuti saya. Kemanapun saya bergerak, hujan ada di sana. Di atas kepala saya doang. Hujan deras. Sampai saya sudah nggak tahan, saya kedinginan. Saya ganti baju, tetap juga hujan. Saya masuk, Pak Yosef bilang, oke, sekarang kamu baca kamu sebutkan aja firman Tuhan, kamu perkatakan firman Tuhan. Saya ingat Mazmur 27. Waktu itu ayat 10. Sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saya perkatakan ulang-ulang firman Tuhan itu. Apapun yang terjadi di dalam keluarga saya tidak takut sekarang. Saya percaya keputusan yang saya lakukan ini adalah keputusan yang tepat. Nah, setelah Pak Yosef doakan, tiba-tiba akhirnya hujan itu berhenti. Hujan itu berhenti, stop. Saya ganti baju. Jadi durasi waktunya juga kurang lebih sama. Setiap kali pelayanan konseling itu lama sekali. Ya, membutuhkan waktu berjam-jam, lebih dari 2-3 jam. Nah, singkat cerita, setelah selesai didoakan, hujan sudah berhenti, Pak Yosef sudah memutuskan semua ikatan apapun yang terjadi dalam hidup saya. Dan malam, seperti biasa, besok tidur, besok ke gereja. Bangun ke gereja seperti biasa. Saya pulang, saya bilang, Pak Yosef, masih ada satu lagi. Apa lagi? Apa lagi yang ada sama kamu? Ada satu lagi, kartu, saya bilang. Saya punya kartu yang dikasih sama biksu. Saya belum bilang kalau masih ada kalung. Yang saya ingat masih ada kartu. Karena bagi saya kalung itu seperti oleh-oleh ya. Saya tidak tahu, saya tidak sangka ternyata kalung itu juga ada isinya. Nah, yang saya tahu itu hanya kartu. Karena dari kelenteng, saya bilang, masih ada nih kartu. Ya sudah, kamu simpan dulu, nanti hari Sabtu kamu bawa ya. Saya bilang, oke. Tapi itu hari Senin. Hari Rabu, saya ambil kartu itu, saya doa sendiri. Saya praktek apa yang Pak Yosef lakukan. Yang saya lihat, saya praktek sendiri. Saya ambil kartu itu, saya doakan, saya bakar sendiri. Waktu saya bakar, malam itu juga saya langsung lumpuh. Saya tidak bisa jalan. Saya ingat waktu itu ada teman kamar saya, akhirnya, kamu kenapa? Saya nggak tahu, saya nggak bisa jalan. Bangun sih bisa,
karena masih pakai kekuatan tangan. Tapi untuk jalan itu, saya nggak tahu, saya nggak bisa. Saya hubungilah Pak Yosep. Jadi saya minta izin sama pelatih, malam itu saya dijemput, dibawa ke rumah Pak Yosep, naik mobil. Ada 2 teman yang ikut dengan Pak Yosep, sampai saya dibopong keluar. Kayak gimana ya? Kayak orang lumpuh gitu, tapi tidak pakai kursi roda ya. Masih bisa jalan sedikit-sedikit, mata kakinya sih kuat. Tapi saya nggak tahu kenapa kaki nggak bisa jalan. Saya didoakan sampai hari Minggu. Jadi hari Rabu malam dijemput, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, saya dilayani selama 4 hari. Saya didoakan. Nah, setelah saya didoakan, saya dilepaskan dari semua ikatan apapun itu. Terus kartunya mana, saya bilang. Pak Yosef tanya, kartunya mana? Saya sudah bakar. Mestinya kamu jangan bakar. Nanti kita sama-sama yang bakar di sini. Kita doakan. Nah, tapi saya sudah terlanjur bakar. Ya sudah, tapi serangan itu kan sudah berlanjut. Nah, akhirnya saya didoakan. Puji Tuhan, saya kembali ke asrama itu hari Rabunya. Jadi hari Rabu ke Rabu, saya di rumah Pak Yosef, saya dilayani. Dan saya juga sudah minta izin sama pelatih waktu itu, untuk saya istirahat dulu karena sakit. Hari Rabu ke Rabu, saya udah sembuh, saya udah bisa jalan, saya kembali ke asrama. Nah, tapi saya ingat, memang masih ada satu lagi, tapi masa sih kalung ini sampai segitunya gitu loh. Nah, tapi saya memberanikan dia, saya bilang, Pak Yosef, ada satu lagi sebenarnya. Apa lagi? Jangan satu-satu, keluarin aja semua. Ya, keluarin aja semua. Saya bilang, saya nggak tahu ini kategori jimat atau bukan. Karena saya dikasih sebagai oleh-oleh lah, cenderamata gitu. Apa itu kalung? Oh gitu. Ya sudah, nanti hari Sabtu kamu bawa ya. Sabtu saya bawa, kita doakan. Dan apa yang terjadi? Waktu dibakar, kalung itu tidak terbakar sama sekali. Sudah disiram pakai bensin, pakai minyak tanah, dibakar, tidak hancur sama sekali. Saya bilang, kamu dikasih sama siapa? Saya bilang, sama biksu. Oh ya? Saya bilang, ya itu aja. Nah, rupanya waktu saya tanya mama saya bilang, iya, biksu itu kasih. Saya tidak tahu. Rupanya mama saya pernah adakan perjanjian. Perjanjiannya itu berupa 1 tetes darah. Perjanjian, apa ya istilahnya, kayak, jadi dengan 1 tetes darah itu sebagai tanda meterai, lalu didoakan oleh biksu itu menggunakan kalung itu. Saya bilang, Mama, kalau gitu saya mau lepaskan ini semua, karena waktu itu, singkat cerita, pokoknya saya hubungi mama saya tanya, saya tanya bahwa kalung ini dari mana, dan mama saya jelasin. Seperti itu, kalau sempat memang diadakan perjanjian dengan menggunakan darah. Tapi saya cuma cukup tanya saja. Setelah itu saya bilang, oh baik. Oke, Ma, kalau begitu terima kasih. Karena memang mama saya tidak tahu saya mengambil keputusan ini untuk menjadi Kristen. Nah, waktu saya bilang sama Pak Yosef, ya sudah, akhirnya, oh, karena ada perjanjian seperti itu, kalau gitu baik, kita doakan, kamu puasa ya, kamu puasa, saya puasa. Jangan makan, jangan minum. Saya bilang, oke, saya puasa, Pak Yosef puasa. Jadi hari Sabtu malam kita bakar kalung itu, tidak terbakar sama sekali. Nah, hari Minggu malam, setelah kita puasa, kita doakan, dan apa yang terjadi? Tidak sampai 2 menit, kalung itu habis terbakar. Lenyap, sama sekali, tidak berbekas. Saya juga tidak tahu kenapa, kok nggak ada abunya gitu, nggak ada ampasnya. Kalau kertas dibakar kan ada ampasnya tuh. Kartu dibakar ada ampasnya.
Nah ini kalung dibakar sama sekali nggak ada ampasnya. Padahal itu kan dia batu ya. Saya juga bingung, kok bisa? Nah, waktu selesai itu semua, disitulah saya merasa damai sejahtera yang luar biasa. Jadi setelah selesai dibakar itu, saya masuk di kamar, saya doa, rupanya saya tidak sadar. Saya doa itu sampai besok pagi jam 2. Saya tidak sadar. Bagi saya sepertinya doanya itu sebentar. Karena minggu malam waktu itu setelah selesai di konseling, saya masuk, saya doa. Loh ternyata sampai jam 2 pagi hari Senin, saya harus kembali ke asrama kan waktu itu. Akhirnya saya minta izin ke pelatih. Saya minta izin ke pelatih bahwa saya pulang terlambat. Nah, karena bukan hanya ke pelatih, ke sekolah juga. Nah, rupanya saya doa itu tidak berhenti. Saya baru sadar setelah dibilang sama teman, kamu tahu nggak kamu doa di kamar itu berapa lama? Saya bilang, saya nggak tahu. Kamu doa itu dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Oh ya? Jadi saya doa, saya mengucap syukur, saya menyanyi, doa lagi. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Katanya itu aja kata-kata saya yang didengar sama teman saya. Karena memang di rumah Pak Yosef itu saya dikasih kamar khusus sendiri. Jadi supaya kalau mau konseling atau kalau mau apa, gampang. Tidak mengganggu teman yang istirahat kan. Jadi saya memang selama dilayani secara pribadi, saya dikasih kamar sendiri, tidur sendiri maksudnya. Nah, kurang lebih seperti itu yang saya alami. Setelah itu saya kembali dan puji Tuhan, beberapa hal saya rasakan sangat berbeda. Karena sebelum saya mengambil keputusan menjadi Kristen, saya bilang, Tuhan Yesus, memangnya Engkau ada? Kalau Engkau ada, saya mau juara dong. Saya bilang begitu. Karena waktu saya masuk, saya belum berprestasi. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan ada, saya mau juara dong. Ya, mulai dari waktu itu ada kejuaraan cabang, kejurcap. Ya, terus itu aja deh Tuhan. Saya mau juara dong. Terus kejuaraan DKI juga waktu itu. Ya, saya bilang, itu aja, simpel aja. Kalau memang Tuhan ada, buktikan dong. Buktinya bagaimana? Saya mau juara. Saya bilang begitu. Nah, waktu saya didoakan, sebelum saya mengambil keputusan, Pendeta Yosef bilang, boleh saya doakan kamu? Ya, boleh-boleh aja saya bilang. Saya sih senang aja didoakan. Nah, waktu itu ada kejuaraan cabang. Jakarta Utara kalau nggak salah. Nah, di situ ya memang musuhnya itu antar-antar kita juga. Ternyata saya juara. Menang di situ. Saya bilang, wah, juara loh. Saya jadi ingat doa saya, berarti Tuhan Yesus itu ada ya. Dan saya hubungi Pendeta Yosef. Saya panggil Kak waktu itu. Kak, saya juara loh Kak. Ternyata Tuhan Yesus itu ada ya. Dia bilang, iya, Tuhan Yesus itu ada. Nah, dari situlah baru saya serahkan hidup saya, mengambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus. Nah, setelah kembali ke asrama, dilayani semuanya, saya juga bersyukur pernah diberi kesempatan untuk sparring dengan teman-teman di Platnas. Nah, di situ juga main bersama Baretno waktu itu, karena Baretno juga waktu itu sudah Platnas. Nah, di situ saya juga banyak belajar ilmu di situ lagi, dipercayakan untuk jadi latih tanding di Platnas. Dan dari situ ada beberapa kejuaraan Jakarta Timur. Waktu itu masih ada almarhum Ibu Bumin, ya, yang diselenggarakan di Citerep, kalau nggak salah. Nah, di situ juga saya juara. Nah, setelah itu saya akhirnya mengambil keputusan saya mau untuk jadi hamba Tuhan. Saya bilang waktu itu sama pelatih kepala, Baretno Kustia, Bagus, sama Korudi, saya bilang, saya mau jadi pendeta, saya mau mau resign aja, mau berhenti jadi atlet. Loh kenapa?
Kamu lagi bagus-bagusnya kok mau jadi pendeta? Pak Yosep lah ditelepon sama Ko Rudi. Kamu suruh Jerry jadi pendeta ya? Enggak, katanya. Dia sendiri yang mau, bukan saya. Jadi, dan itu pun Pak Yosef bilang, kamu uji dulu deh. Kamu uji dulu, jangan sampai emosional kan. Karena baru mengalami kasih Tuhan, akhirnya mau jadi pendeta, jangan sampai emosional. Kamu uji dulu lah. Nah, jadi singkat cerita, akhirnya saya mengajukan surat pengunduran diri kepada Mbak Kus, Mbak Retno waktu itu, dan juga ke Ko Rudi. Saya juga sudah konsultasi waktu itu dengan Ibu Imelda Wiguna. Cing, saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau mundur deh. Nah, singkat cerita akhirnya saya mundur, saya keluar dari Jaya Raya tahun 2000. Setelah saya keluar, nah disitulah selama 3 tahun saya diuji oleh Pak Yosep. Saya akhirnya cari kerja. Cari kerja, saya tidak langsung berkecimpung di gereja. Saya kerja waktu itu masuk di perusahaan Lion Air, sempat jadi tiketing di situ, marketing, dan 3 tahun kemudian saya kembali lagi ke gereja, ke Pak Yosep, saya bilang, saya mau jadi hamba Tuhan. Nah, disitulah akhirnya saya diutus pergi sekolah di Batu Malang untuk menjadi hamba Tuhan. Saya belajar, saya kembali, dan kerinduan saya sebenarnya bertemu dengan para senior-senior ini yang sudah tidak aktif lagi, kayak Chandra Wijaya, terus ketemu lagi sempat Ciim, terus adakan kontak lagi dengan Kak Reksi Mainaki. Nah, rupanya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang juga punya kualitas iman yang luar biasa, sehingga saya katakan sama Pak Yosep, saya mau ikut dong masuk dalam pelayanan olahragawan. Jadi saya yang dulu dilayani, sekarang saya kembali melayani atlet-atlet yang saya kenal, ataupun atlet-atlet yang ada di bawah saya, junior saya. Makanya sebelum saya tinggalkan Jaya Raya, saya juga sempat menjadi kayak penggerak teman-teman di Jaya Raya maupun di Ragunan untuk mengadakan persekutuan. Ayo kita cari Tuhan. Ayo kita persekutuan. Waktu itu masih ada auditorium, tempat di mana kita menggunakan tempat itu untuk persekutuan setiap Kamis malam. Disitulah Pak Yosep datang, kita adakan persekutuan di situ. Sesekali kita pindah tempat, di sekolah kita adakan, tapi kebanyakan memang di auditorium pada waktu itu. Nah, akhirnya saya tinggalkan Jaya Raya tahun 2000, 2009 saya masuk lagi, saya kunjungi lagi anak-anak di sana, ketemu dengan anak-anak Ragunan yang Kristen. Ya, disitulah dengan tim, teman-teman saya, kita adakan persekutuan lagi di sana. Jadi kurang lebih seperti itu cerita perjalanan saya, bagaimana saya kenal Tuhan, dan sampai hari ini saya kenal Tuhan, saya serahkan hidup untuk Tuhan, dan saya juga kembali melayani Tuhan. Karena saya tahu sekarang ada tujuan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup saya, karena ya saya bukan rasis, bukan sukuisme, karena di Jaya Raya pada waktu itu juga ada banyak yang dari latar belakang Konghucu, juga dari latar belakang Kristen, ya. Tapi kok saya yang dipilih gitu loh, yang mengalami peristiwa seperti ini dibanding teman-teman yang lain. Saya pada waktu itu saya tidak mengerti, tapi sekarang saya mulai mengerti. Ternyata ada maksud Tuhan. Jadi kalau Tuhan pilih kita semua, pasti ada maksud Tuhan. Tidak mungkin Tuhan asal pilih. Pasti ada tujuan Tuhan yang Tuhan mau melalui hidup kita, tujuan Tuhan itu sampai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, itu saja saya rasa cerita atau kesaksian saya. Maaf kalau lama. Ada pertanyaan bagaimana dengan keluarga? Apakah sudah dimenangkan? Ya, saya bersyukur. Jadi setelah 3 tahun kemudian, terhitung dari 97 itu, setelah saya terima Tuhan Yesus, saya memang selalu mendoakan keluarga saya. Saya dengan setia mendoakan keluarga saya, karena yang namanya orang tua,
boro-boro diinjilin, dinasehati saja, kita yang malah dibalik dinasehatin ya. Jadi saya tidak mungkin pakai cara seperti ini, langsung berkata frontal dengan orang tua. Saya tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Saya hanya mendoakan saja dari jauh, saya adakan kontak dengan mereka. Nah, satu kesempatan tahun 99, saya kembali, saya pulang ke Makassar. Di situ saya kurang lebih 1 bulan di Makassar. Waktu itu saya minta izin juga. 1 bulan apa 3 minggu, saya lupa. Memang tidak boleh lama-lama izin waktu itu. Ya. Sorry. Setelah saya keluar dari Jaya Raya, sebelum saya masuk ke sekolah pendeta di Batu Malang, di Providencia, pada tahun 2000, saya sempat kembali ke Makassar. Karena sudah kangen sama orang tua, karena selama jadi atlet, kita ini susah pulang kampungnya. Ya, pulang kampung paling terbatas cuma beberapa hari ya. Nah, akhirnya saya sempatkan waktu saya pulang ke Makassar, di situ saya 1 bulan. 1 bulan di Makassar. Nah, saya tidak injilin papa mama saya, tapi dari cara hidup saya yang mereka lihat, karena mereka tahu kan saya, nakalnya bagaimana, kebiasaannya bagaimana, mereka tahu semuanya. Tapi waktu saya ada di rumah, saya doa di kamar, saya nyanyi, mereka juga dengar, karena kan rumah kami kan kecil, jadi kalau doa ngobrol pun dengar, apalagi nyanyi, ya, doa terus. Itu setiap hari saya lakukan, pagi, malam, sampai akhirnya papa mama saya lihat, ini anak kenapa? Ya, ada apa ini anak nih? Kok yang biasanya kalau pulang ke Makassar pasti jalan sama teman-teman. Pulangnya tengah-tengah malam, bahkan pagi. Ya. Tapi kali ini kok tidak. Jam 8 saya di rumah, saya tidur jam 10 malam, bangun pagi saya bersihin rumah, saya bantu papa bersihin rumah, bantu mama juga usaha, ya, temenin papa ke kantor, seperti itu. Mereka lihat kok lain, ya. Nah, singkat cerita, sebelum saya pulang kembali ke Jakarta, baru saya bilang ke papa mama saya, ya sebenarnya saya sudah Kristen. Nah, waktu saya bilang seperti itu, harusnya yang saya harapkan mereka bangga dong. Ternyata tidak. Singkat cerita, dalam waktu hitungan detik, waktu mereka tahu saya sudah Kristen, apa yang terjadi? Persoalan baru muncul. Papa mama saya sangat marah, saya dicoret dari keluarga besar. Jadi saya tidak mau diakui lagi oleh keluarga besar karena sudah meninggalkan Buddha. Akhirnya saya pulang dengan harapan perpisahan yang membawa damai sejahtera, sukacita, tapi ternyata dengan air mata. Karena mereka tidak mau antar, akhirnya saya pulang sendiri ke airport. Ya sudah, dalam perjalanan saya hanya berdoa, sedih juga ya, orang tua sampai keluar dari mulut itu bahwa tidak diakui karena sudah berpindah keyakinan. It's okay. Saya berdoa saja, Tuhan kasih memang damai sejahtera, sukacita. Saya doakan terus, sampai saya tiba di Jakarta, saya kabarin mereka hanya baca, mereka tidak balas. Nah, apakah selesai persoalan di situ? Tidak. Dari papa mama saya akhirnya merembet ke keluarga besar saya. Karena saya memang keluarga besar kan dari Konghucu. Ya, dari Konghucu. Sampai ke om-om saya, ke tante-tante saya, yang di Makassar, yang di Surabaya, akhirnya sampai ke telinga juga om, tante saya yang ada di Jakarta. Saya dipanggil ke rumah, saya dimarahin. Kenapa kamu lakukan hal bodoh seperti itu? Kamu tidak mikir ya? Kamu sudah dibesarin sama orang tua,
Kamu sudah dipelihara sama dewa A, dewa B, dewa C. Kenapa kamu tinggalin? Saya diam saja, saya cuma bilang, saya juga sayang sama orang tua. Masa sih ada anak yang tidak sayang sama orang tua? Sejahat-jahatnya orang tua, ya namanya orang tua, kita tetap sayang lah. Saya bilang, nggak boleh kamu begitu, kamu harus kembali lagi. Saya bilang, nah ini yang buat saya berat. Saya bilang, ya sudahlah, nggak apa-apa. Kalau semua tidak setuju dengan keputusan saya, ya nggak apa-apa, saya bilang. Saya juga tidak benci om-om dan tante-tante, saya hanya mendoakan saja mereka. Saya kembali dari rumah tante saya, tante saya bilang, kalau begitu kamu jangan tinggal di sini deh, kamu cari kos-kosan aja. Oh begitu, ya sudah. Jadi selama saya bekerja, saya memang tinggal di tante. Nah setelah saya tinggal di tante, saya belum bilang kalau saya Kristen, saya kembali ke Makassar 1 bulan, saya kembali ke tante lagi, tante bilang kamu cari kos-kosan aja lah. Kalau begitu, jangan tinggal di sini. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba kok pada nggak suka sama saya gitu. Ya sudah, akhirnya saya cari kos-kosan lah di dekat tempat pekerjaan saya. Jadi saya cari kos-kosan, saya tetap adakan kontak sama papa mama, sama keluarga yang lain. Saya doakan, dan itu 2000 ya. Jadi setelah saya masuk ke Batu, saya bilang sama papa mama saya pamit juga sama tante-tante saya, om, bahwa saya sudah tidak bekerja lagi, sekarang saya mau masuk ke sekolah pendeta. Jadi saya ke gereja, saya diutuslah dari gereja tahun 2000 itu, pergi ke Batu Malang, sekolah di Providencia. Nah, selama di Providencia, saya doakan terus papa mama saya, keluarga saya doakan terus. Saya doakan, bahkan termasuk sepupu-sepupu saya, teman saya bermain, ya, itu saya juga doakan dia. Oh iya, ini juga ada satu pertanyaan yang menyangkut sharing apa yang saya mau jelaskan sekarang ini. Bagaimana tanggapan dari teman-teman seangkatan ketika mengetahui Pak Jerry menjadi Kristen yang sejati? Kalau teman-teman seangkatan tidak masalah. Mereka tahu saya menjadi Kristen itu tidak masalah, mereka senang. Yang jadi masalah itu justru dari keluarga besar. Dari keluarga yang jadi masalah. Dari tante, mulai dari orang tua, tante, om, sepupu-sepupu saya, semua menolak saya. Saya dicoret dari keluarga besar, marga, kan orang Chinese punya marga. Saya dicoret dari marga, ya saya nggak masalah. Firman Tuhan Mazmur 27 tadi menguatkan saya kembali. Sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, namun Tuhan menyambut engkau. Nah itu yang membuat saya sungguh luar biasa, dikuatkan sekali, dan saya tidak takut sedikit pun bahwa kalau Tuhan yang menyambut saya, akan ada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sampai dalam hal finansial pun, dalam hal makan minum pun, Tuhan pasti yang tanggung. Karena selama ini saya memang masih bergantung sama orang tua. Waktu saya sudah bekerja memang sudah tidak lagi. Tapi mereka semua tinggalin saya. Jadi tanggapan dari teman-teman seangkatan, tidak masalah. Mereka sangat senang mendoakan saya. Yang jadi masalah justru dari keluarga. Nah, singkat cerita, saya doakan mereka, dan apa yang terjadi 2003, tiba-tiba sepupu saya telepon saya dari Makassar nih. Telepon ke asrama. Karena pada waktu itu saya belum punya handphone. Belum punya handphone, sorry. Handphone saya diambil, disita oleh gereja supaya saya bisa fokus belajar di tahun pertama. Jadi tahun pertama saya masuk sekolah pendeta, saya tidak bawa handphone. Handphone saya disita oleh gereja, diambil sehingga supaya saya bisa fokus. Jadi semua keluarga yang hubungi saya, hubungi ke asrama. Dari asrama yang panggil saya
di Bapak Asrama. Jadi saya terima telepon tuh dari sana. Nah, jadi saya terima telepon, sepupu saya, dia bilang, Jer, bagaimana kabar? Saya bilang, oh baik, ada apa? Ini sepupu saya nih, ada apa? Kok tumben bisa tahu nomor telepon saya? Rupanya dia sudah cari kemana-mana, dia tanya ke gereja. Dan gereja kasih nomor telepon asrama. Jer, thank you ya. Apanya yang thank you? Saya tidak kasih kamu apa-apa kok. Dan kamu kan juga tidak kasih saya apa-apa. Saya bilang, enggak, saya percaya kamu pasti doain saya. Saya bilang, iya, memang kenapa? Saya sudah jadi Kristen, Jer. Oh ya? Iya, saya sekarang masuk gereja, Jer. Dan memang luar biasa, Tuhan Yesus itu hidup ya. Saya bilang, ya puji Tuhan. Waktu itu kamu usir saya tidak bisa ngomong banyak karena percuma saya jelasin kamu. Ya, percuma. Kita berdebat juga nggak ada habisnya, saya bilang. Tapi thank you ya. Doakan sungguh-sungguh supaya papa mamamu juga bertobat ya. Saya bilang, iya saya sudah doakan, saya bilang. Jadi singkat cerita, cuma telepon 5 menit aja. Dia cuma kasih tahu kalau dia sudah jadi Kristen. Ya, udah ditutup telepon. Dan tidak lama kemudian, maksud saya beberapa bulan kemudian, sepupu saya telepon saya, dia bilang, Jer, papa mamamu sudah masuk gereja. Wow, saya bilang, oh ya, siapa yang injilin? Saya tidak tahu. Saya mau telepon mereka. Gimana ya? Rada-rada, karena selama ini saya hubungi mereka no respon. Mereka tahu saya baik, mereka tahu saya, pokoknya udah keberadaan saya mereka tahu, udah, mereka enggak juga say hello atau apa, enggak. Nah, jadi saya beranikan diri, saya teleponlah papa mama saya tanya apa kabar. Di situ, mama saya cerita, saya nangis. Rupanya mama mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Lewat satu momen di mana mama saya tidur, di situ dia bertemu dengan namanya Tuhan Yesus. Apa yang terjadi bukan hanya mama, papa saya juga mengalami hal demikian. Dan waktu mereka mengambil keputusan jadi Kristen, semua patung-patung yang ada di rumah saya dibakar habis. Jadi ada hamba Tuhan yang datang ke rumah saya, melayani papa mama saya. Semua berhala-berhala yang ada di rumah saya dibakar habis. Tempat sembahyang, tempat pedupaan, semua tempat-tempat yang berhubungan dengan patung-patung apapun itu dibakar semua habis. Dan saya bilang, puji Tuhan. Saya bersyukur, mama, papa sudah kenal Tuhan Yesus, dan saya percaya keselamatan itu sekarang ada dalam hidup kita semua. 1 tahun kemudian, papa mama saya menyerahkan diri untuk dibaptis. Dan akhirnya semua adik-adik saya serahkan hidup untuk Tuhan. Adik saya nomor 3, sekolah pendeta. Melayani Tuhan sekarang. Dia sekolah pendeta, ambil S2 di STT Amanat Agung, Jakarta. Itu. Adik saya yang nomor 2, jadi saya ada 6 bersaudara. Adik saya semua serahkan hidup untuk Tuhan. Yang satu jadi pendeta, yang satu jadi guru sekolah minggu. Membantu melayani di sekolah minggu. Itu aja kali ya. Terima kasih. Ya, kesaksian yang menarik. Ya, di chatting juga ada komentar-komentar yang menarik ya. Ada yang bilang, rasa damai di hati mendengar kesaksiannya Pak Jerry. Iya. Iya. Jadi barang siapa mau membayar harga panggilan Tuhan, ya Tuhan juga ada di pihaknya ya, dan akhirnya keluarga dimenangkan. Terima kasih Jerry untuk kesaksiannya luar biasa ya. Saya juga baru dapat WA juga luar biasa nih kesaksian Jerry. Seperti itu. Apa yang Tuhan kerjakan benar-benar jadinya iya dan amin.